Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أبي سعيد الخدري Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an menyebutkan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahur, sungguh air itu asalnya adalah suci. Jadi air itu ya asalnya suci. Itu air, Pak. Ya, saya ulangi, namanya air itu suci. Nanti dikatakan najis kalau memang ada penjelasannya, Pak. Jadi kalau Bapak tidak tahu jenis air, hukumi dulu air itu asalnya suci. Semua jenis air hukumi dulu asalnya suci, kecuali ada dalil ya, yang mengeluarkan dari kesuciannya. Jadi semua air yang Bapak temukan itu hukumnya suci, kecuali temukan dalil mengeluarkan dari kesuciannya. Ikut tidak ada yang mengecualikannya, dihukumi suci ya, itu hukumnya. Seluruh air itu innal ma'a tahur, air itu suci, hukum asalnya. Semua jenis air itu hukum asalnya suci, selama tidak ada yang mengecualikannya, tidak ada dalil yang mengeluarkannya dari kesucian itu. Jadi kalau ada mengatakan ini najis, ya datangkan dalil. Selama tidak ada dalil, hukumnya suci. Itu hukum asal. Karena itu disebutkan Nabi di sini, la yunajjisuhu syai'. Air itu asalnya suci dan tidak ada yang bisa menajiskannya. Tidak ada yang bisa menajiskannya, kecuali ya dia datang dalil yang memang membenarkannya tentang najisnya. Jadi hukum ini air suci, la yunajjisu syai'. Jadi dia suci ya, selama tidak ada yang mengeluarkan dari kesuciannya, maka dia tetap. Tidak ada yang bisa menajiskannya. Ya, karena itu kalau nanti dia najis kalau kemasukan najis. Kalau kemasukan najis. Kalau dia tidak kemasukan najis, ya tidak. Dia berada pada hukum asalnya. Ya, atau memang air itu memang ada dalil yang menjelaskannya bahwa dia najis. Kalau dia suci lalu dimasuki air lain, ya tergantung. Kalau air yang masuk itu suci, ya tetap hukumnya suci. Karena itu kalau bapak dari rumah ini banjir sampai di masjid air sampai lutut, maka bapak tidak boleh dikatakan bernajis kalau sudah berwudu dari rumah, kecuali kalau bapak ketemu najis di jalanan. Kalau tidak ada bukti menemukan najis, maka tetap bapak tidak usah mengulangi wudunya, karena asalnya suci. Asalnya suci. Memang mungkin kotor, air got itu kotor, tapi kotor itu belum tentu najis kalau tidak ada bukti. Kotor, Pak, tidak selamanya najis ya. Tidak selamanya najis ya. Tapi kalau najis itu, Pak, insya Allah kotor ya. Kotor ya. Jadi jangan hukumi semua kotor itu najis. Tapi kalau najis pasti dia kotor, baik najis maknawiyah maupun najis hakikiyah. Ia kotor, meskipun nanti ada najis bisa dipegang
Ada najis bisa dipegang, ada najis bisa dipakai, tapi dia najis. Ya. Berarti orang musyrik itu najis. Ya. Air hammer itu najis. Najis meminumnya. Tapi kalau dia kena sarung kita, celana kita, hammer, bisa dipakai sholat. Karena sisi menyentuhnya boleh. Bapak berjabat tangan dengan orang kafir, bersentuhan dengan najis, tapi najisnya tidak membatalkan wudu. Karena posisi najisnya adalah najis kotor, kotornya bukan di tangan, kotornya pada akidahnya. Jelas ya, jadi air itu hukumnya suci. Ya, nanti dikatakan kotor kalau dia kemasukan najis. Najisnya nanti yang merubah hukum asli itu. Karena itu kalau Bapak temukan air itu mutlak hukumnya bersih kecuali kemasukan najis. Ya, kemasukan najis. Nah, seperti air got dihukumi asalnya dulu. Nanti terbukti najisnya baru dikatakan najis. Ya, kalau Bapak kena percikan air itu, ya tidak boleh katakan najis selama belum ada bukti. Kalau ragu-ragu, ya keraguan tidak boleh membatalkan keyakinan. Yakin asalnya bersih, begitu datang keraguan tidak boleh membatalkan keyakinan. InsyaAllah seperti itu. Kita masuk di ini hukum air yang tadi, yang bersih itu, yang mutlak. Sekarang kalau bertemu najis, dia bertemu najis. Nah ini kita masuk ini. Wa Nabi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisu syai'. Air itu selamanya bersih dan tidak ada yang bisa menajiskannya kecuali ini pengecualiannya. Bisa air itu najis kalau ini illa ma ghalaba ala rih. Air itu suci bersih kecuali kalau dia berubah dan dikalahkan oleh satu rih. Nah, itu artinya rasanya, Pak ya, rasanya. Baunya rih, ya, wa ta'mihi rasanya, wa launi itu warnanya. Air itu bisa berubah kalau ada salah satu di antara unsur tiga ini. Rasanya, baunya, rasanya, warnanya. Cek Pak ya, air itu bersih tapi kalau berubah karena kemasukan najis. Kalau berubah tapi bukan najis yang masuk, tetap pada aslinya. Contoh, air satu kolam, air di ember kemasukan sabun, sampo, odol, bersih tidak Pak? Bersih karena bukan najis, yang masuk bukan najis. Memang berubah baunya, berubah warnanya. Ya, air di kolam itu tumpah sirup, berubah warna sesuai dengan sirupnya. Najis? Tidak. Air di kolam itu di tanah itu terendam dengan daun-daun sekian bulan, sekian tahun. Itu bau lumpur. Najis? Bukan. Karena dia berubah baunya dari aslinya ke bau lumpur, tapi dia bukan najis. Bukan najis. Ya. Kalau Bapak punya tempat wudu,
di ember. Tumpah kopi Pak, bisa dipakai berwudu? Bisa dipakai berwudu? Tumpah kopi bisa dipakai berwudu? Bisa? Kalau dominan kopi Pak, jangan dipakai berwudu. Rusak mukata bawa kopi. Tapi dia bukan najis. Dia bukan najis. Air kopi Pak bisa dipakai berwudu? Air kopi bisa dipakai berwudu? Dia suci, tapi tidak bisa mensucikan. Kalau dia sudah dominan rasa kopinya, ya. Jadi air itu aslinya suci, tapi kalau berubah baunya oleh najisnya, berubah rasanya oleh najisnya, berubah warnanya oleh warna najisnya, hilang fungsi.